anak-anakku sekalian, ini kita akan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut. Kelas berapa semuanya nih? Kelas 5 ke atas ya? Ya Pak. Saya 5. 5 ke atas ya. Materi tentang kesehatan gigi dan mulut ya. Apa kesehatan gigi dan mulut ini penting? Karena kesehatan gigi dan mulut juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan secara umum ya. Apabila kondisi kesehatan gigi dan mulut kita bagus, maka kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Santoso, AMDKes, bertugas di Poligigi Puskesmas Karangrejo. Mungkin adik-adik sudah pernah bertemu Bapak dulu ya, sebelum masa pandemi, Bapak selalu ke sekolah untuk memeriksa gigi adik-adik semua. Karena ini kita di masa pandemi COVID, jadi kita tidak bisa langsung mengadakan penyuluhan tatap muka, jadi kita mengadakan penyuluhan Zoom. Bapak harap adik-adik bisa membuka videonya, jadi bisa sambil melihat, dan nanti kalau ada sesi tanya jawab biar aktif ya. Baik, kita masuk materi. Yang pertama, seluk-beluk tentang kesehatan gigi dan mulut. Ya, mulut kita ini terdiri dari rongga mulut. Dalam rongga mulut itu ada bagian yang namanya gigi, ada yang namanya gusi, ada lidah, dan ada bibir. Ya. Sedangkan mulut sendiri itu terbentuk dari 2 rahang, yaitu rahang bawah dan rahang atas. Ya, kalau kita membuka mulut, maka akan terlihat bagian-bagian seperti di gambar ya. Ada gigi, ada lidah, ada bibir, dan ada gusi. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Nah, sedangkan untuk gigi sendiri itu berfungsi yang pertama untuk mengunyah makanan ya. Adik-adik sudah pasti tahu, makanan sebelum ditelan harus dikunyah dulu. Hal ini supaya apa? Supaya makanan yang masuk ke dalam lambung kita itu sudah berupa bubur ya. Jadi di dalam lambung kita itu tidak ada lagi proses untuk menghancurkan makanan, hanya untuk mencerna. Ya, jadi tidak ada lagi seperti kita contohkan hewan ayam ya. Kalau ayam itu tidak ada giginya, makanya biji-bijian itu langsung ditelan karena dia ada mempunyai tembolok, dan tembolok itu untuk proses menghancurkannya. Nah, kalau manusia tidak ada, jadi begitu langsung masuk ke dalam lambung, tidak ada lagi proses untuk menghancurkan makanan. Makanya harus dikunyah terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya makanan yang masuk ke dalam lambung kita dapat dicerna dengan baik. Kemudian yang kedua, untuk mengucapkan kata-kata dengan jelas ya. Jadi gigi membantu proses pengucapan. Yang ketiga, untuk membentuk wajah menjadi harmonis. Yang keempat, fungsi gigi untuk menjadikan penampilan yang lebih baik atau fungsi kecantikan. Kemudian dari bentuk gigi sendiri, itu yang pertama dari gigi seri, ya berfungsi untuk memotong makanan ya. Jadi gigi depan, gigi seri berbentuk kapak seperti dilihat di contoh itu. Dalam rongga mulut jumlahnya itu ada 4 di atas, ada 4 di bawah ya, yang depan. Nah, kemudian ada gigi taring. Gigi taring itu 2 di atas, 2 di bawah, gunanya untuk merobek atau mencabik makanan.
supaya bisa membantu proses pengunyahan ya, seperti makanan daging dan sebagainya. Bentuknya lancip seperti ombak ya. Kemudian ada gigi geraham. Geraham itu ada geraham kecil yang namanya kedokterannya premolar dan geraham besar atau molar. Ya, fungsi utama mereka atau geraham ini untuk menghaluskan makanan. Jadi setelah makanan dipotong atau dirobek oleh gigi seri dan gigi taring, akan dihancurkan dan dilumat menjadi bubur oleh gigi geraham. Yang seperti penggilingan ya, jadi dihaluskan di gigi geraham ini. Jumlahnya kalau normal ada 2 kiri geraham bawah atau geraham bawah kecil ada 4, kiri kanan, jadi atas 4, bawah 4 untuk geraham kecilnya, dan geraham besarnya ada 6 di bawah, 6 di atas. Kalau tumbuh sempurna ada geraham itu ada 3 ya, geraham 1, geraham 2, geraham 3. Kemudian anatomi gigi sendiri, kalau gigi itu dibelah ya, nampangnya seperti ini ya. Jadi agak bagian terluar namanya itu mahkota gigi, itu bagian yang keras ya, yang terbuat dari lapisan emel ya. Kemudian di dalam bawah lapisan emel itu ada namanya dentin, bagian yang agak lunak. Kemudian bagian yang berongga namanya ini pulpa, ini ya. Itu sudah ada pembuluh darah dan saraf gigi. Kemudian bagian yang masuk ke dalam tulang namanya akar gigi. Ya, ini tempat yang berongga yang menghantarkan saraf dan pembuluh darah sampai ke rongga pulpa ini ya. Kemudian jaringan penyangga, ada tulang, ya tulang rahang, tulang alveolar namanya, terus ada tulang, ada gusi, ya gusi ini ya, gusi dan jaringan periodontal yang menyangga melengketkan gigi dengan tulang. Lanjut, terlalu cepatkah? Nah ya, ini pengetahuan umum dulu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, sedangkan masa pertumbuhan gigi sendiri itu terdiri dari 3 periode. Yang pertama ada periode gigi sulung. Ya, biasanya mulai tumbuh pada bayi usia 7 bulan. Dimulai dengan gigi seri pertama ya. 7 bulan atau 6 bulan sudah mulai tumbuh. Kemudian, nah ini urutannya ya, pertumbuhan gigi sesuai umur anak. Jadi gigi seri pertama bayi yang bawah itu dimulai umur 6 bulan ya. Kalau ada adik kita yang baru lahir itu 6 bulan sudah tumbuh gigi bawahnya. Kemudian berangsur-angsur gigi atasnya, gigi serinya, dan disusul gigi geraham pertama ya. Nah ini geraham pertama umur 16 bulan. Jumlah gigi susu sendiri, ini gigi bayi ya namanya, gigi susu. Mungkin kalian kalau sudah umur kelas 4 SD atau kelas 5 itu sudah masa pergantian gigi, sudah banyak gigi susunya yang lepas ya. Sudah mulai SD itu sudah mulai banyak mengganti giginya. Ini waktu gigi kalian masih bayi, masih di bawah umur 6 tahun, gigi jumlahnya ada 10 ya. 10 di atas dan 10 di bawah. Nah, ini jumlah gigi sulung yang lengkap seluruhnya ada 20 buah. Tiap rahang 10 gigi ya. Terdiri dari 2 gigi geraham, 1 gigi taring, dan ini 4 ya, 4 gigi seri maksudnya. Nah, ini. Terus kemudian ada periode gigi campuran ya. Tadi pertama ada periode gigi susu, kemudian periode gigi campuran. Ya, gigi campuran ini di mana
gigi susu sudah mulai lepas dan terganti dengan gigi tetap, ya. Ini masa-masa SD ya, mulai dari usia 6 tahun, bahkan anak TK juga sudah mulai berganti giginya, sampai anak itu umur 14 tahun ya, sampai kalian lulus SD. Itu ada gigi campuran. Ya, jadi dalam masa ini betul-betul diperhatikan ya, terutama tentang pencabutan gigi ya. Jadi gigi susu itu harus diawasi apakah dia sudah waktunya dicabut atau belum. Nah, jadi kalau sudah ada yang goyang gigi susunya, cepat dibawa ke dokter gigi ya, atau ke puskesmas untuk dicabut. Karena apa? Karena supaya untuk memberikan gigi tetapnya jalan yang mudah untuk tumbuh ya. Jadi kalau dia tidak dicabut gigi susunya, gigi tetapnya akan sulit untuk tumbuh. Dan kemungkinan besar nanti tumbuhnya tidak sesuai dengan rahangnya atau tidak beraturan, atau menjadi penyebab gigi kita menjadi tidak teratur atau berjejal ya. Jadi masa periode gigi campuran ini betul-betul harus diperhatikan ya. Kemudian masa yang ketiga pertumbuhan gigi kita itu adalah masa periode gigi tetap. Gigi tetap sendiri itu kira-kira lengkap di usia 14 tahun atau kelas SMP ya, anak-anak ya kita ya. Kecuali geraham yang terakhir atau geraham bungsu, geraham ketiga itu biasanya tumbuh umur 17 tahun ke atas ya. Jadi kalian nanti kalau sudah SMA baru dia tumbuh. Biasanya itu yang terakhir, yang sering bermasalah. Dan diperhatikan sekali ketika gigi ini sudah menjadi gigi tetap semua, harus diperhatikan kesehatannya karena apa? Karena tidak ada periode yang keempat ya. Ini periode terakhir ya, gigi tetap ini sudah periode terakhir. Begitu dia lepas, tidak akan ada gigi yang keempat, kecuali gigi palsu. Nah, jadi adik-adik tidak mau kan pakai gigi palsu, jadi harus diperhatikan gigi yang tumbuh yang ketiga ini, yang terakhir ini ya. Jadi kalau semuanya sudah gigi tetap, betul-betul dijaga kesehatannya. Lanjut. Nah, ini urutan pertumbuhan gigi tetap ya. Yang pertama sekali, gigi seri yang bawah ya, umur 6 tahun sampai 7 tahun itu baru tumbuh yang bawah. Kemudian disusul gigi yang atas dan gigi seri selanjutnya. Dan perhatikan juga ini yang Bapak tunjuk pakai anak panah ini, gigi geraham besar pertama ya. Ini geraham besar pertama ini sering kita tidak tahu, bahkan orang tua kita juga tidak tahu kalau ini sebenarnya adalah gigi tetap. Karena dia tumbuhnya pada saat usia kita 6 tahun ya. Jadi bersamaan dengan gigi depan ini, gigi seri pertama ini yang depan bawah, dia tumbuh gigi geraham yang belakang yang bawah, gigi tetapnya. Jadi ini dikira gigi susu, padahal dia adalah gigi geraham karena dia tumbuh umur 6 tahun bersamaan persis seperti tumbuhnya gigi seri yang bawah. Jadi jangan sampai nanti kalau adik-adik punya adik umur 6 tahun ya, dilihat adik-adik kelas 1, kalau gigi gerahamnya sudah gigi serinya sudah tumbuh 2 di depan ya, sudah ganti maksudnya Bapak, yang atas juga sudah ganti, itu kemungkinan besar ya, hampir Bapak perhatikan hampir 100% gigi geraham pertamanya ini, geraham M1-nya ini juga sudah tumbuh ya. Jadi betul-betul diperhatikan, jangan dikira ini gigi susu, karena gigi susu itu cuma sampai geraham kecil kedua ini ganti, karena kan jumlahnya 10 ya. Kalau gigi susu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sedangkan 3 gigi ini kan tidak mengganti dia. Nah, ini kan yang Bapak bilang geraham bungsu, yang terakhir ini geraham ketiga ini umur 17 tahun ya. Jadi masa-masa kalian belum. Jadi masa-masa kalian itu sampai geraham kedua saja. Sedangkan geraham pertama ini tumbuhnya 6 tahun. Ya, ini yang paling sering rusak dan paling sering bermasalah karena apa? Karena
dikira gigi susu, jadi dibiarkan saja berlubang, padahal dia adalah sudah gigi tetap. Ya, dia diperhatikan sekali yang punya adik bayi, adik umur 6 tahun atau adik kelas 1, diperhatikan sekali ini ketika gigi geraham ini sudah tumbuh, apakah dia bermasalah atau tidak. Kalau bermasalah cepat bawa ke puskesmas ya, atau ke dokter gigi untuk dilakukan perawatan. Lanjut. Nah, kita masuk tentang masalah atau kelainan daripada gigi. Ya, yang pertama sekali adalah gigi berlubang. Gigi berlubang sendiri itu, atau yang lebih dikenal dengan nama karies gigi ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tentunya adalah ada giginya sendiri. Jadi gigi berlubang itu yang mempengaruhi ya pasti ada giginya. Kalau tidak ada giginya ya tidak ada gigi berlubang namanya. Yang kedua adalah agen atau pembawa bakteri, yaitu plak ya. Kemudian yang ketiga environment atau substrat, ya bahasa lainnya adalah sisa makanan. Kemudian ada waktu. Nanti kita jelaskan satu-satu ya. Ya, proses terjadinya karies, yang pertama sekali ada bakteri dalam plak, itu menghasilkan enzim. Ya, enzim ini bercampur dengan sisa makanan dan menghasilkan asam. Ya, jadi kalau ada bakteri dalam mulut pasti ada ya, ada bakteri baik dan ada bakteri jahat. Nah, bakteri jahatnya ini apabila bercampur dengan makanan, ya enzimnya ya, bakteri ini kan dia menghasilkan enzim semacam lendir gitu ya, cairan. Dia bercampur dengan sisa makanan yang ada dalam mulut kita. Ini bukan amukan makanan ya, akan menjadi asam. Nah, asam inilah yang lama-kelamaan akan menyebabkan gigi kita berlubang. Ya. Sisa makanan. Ya, lama-kelamaan akan menjadikan gigi kita berlubang. Asam tadi yang menyebabkannya. Jadi kalau gigi kita ini unsur utamanya adalah zat kapur, apabila kena asam dia lama-kelamaan akan menjadi kropos. Nah, ini dari awal perjalanan karies atau gigi berlubang itu yang pertama sekali itu masih kecil ya. Masih karies di permukaan gigi. Nah, dia tidak menimbulkan keluhan. Kemudian lama-kelamaan dia semakin masuk ke dalam sampai di dentin, ya itu namanya karies media. Itu sudah menimbulkan keluhan ya. Sudah ngilu, kalau minum dingin dan kena manis ya. Kemudian sudah sampai tahap yang ketiga, yaitu sudah sampai ke rongga pulpanya. Itu akan menimbulkan sakit luar biasa, bahkan sakit berdenyut sampai ada peribahasa lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ya. Jadi ya. Kemudian ada kelanjutannya sudah mencapai akar ya. Ini sudah giginya sudah mati. Kemudian sampai di menjalar ke jaringan luar giginya sampai ke jaringan bawah akarnya. Ini yang sudah menjadi gangren pulpa dan bisa menyebabkan gigi kita bengkak ya. Perjalanan giginya, kariesnya pertama kita lihat di permukaannya hanya seperti hitam begini ya, ini nomor 1 ini. Setelah lama kelamaan terus dibiarkan akhirnya sampai menjadi gigi kita bengkak. Nah ini ya perjalanannya dari email di luar terus sakit gigi menjadi mati, terinfeksi dan terjadi pembengkakan. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ya, cara mencegahnya yaitu harus dikendalikan 4 faktor yang berperan ya.
Kemudian juga membiasakan diri untuk menyikat gigi, kemudian mengurangi makanan yang manis dan lengket, dan banyak makan buah dan sayur, dan ke dokter gigi juga mungkin 6 bulan sekali ya, atau diperiksakan ke dokter gigi rutin minimal 6 bulan satu kali periksa gigi ya. Nah, cara menyikat gigi yang benar seperti ini ya. Yang pertama sekali kita memilih sikat gigi. Sikat giginya harus lurus ya, dan konsentrasi harus lunak, dan sebisa mungkin disesuaikan dengan besar mulut kita. Kalau mulut kita kecil ya gosok giginya kecil, kalau mulut kita lebih besar ya gosok giginya yang besar. Kemudian menggosok gigi secara benar dan teratur, minimal 2 kali sehari ya. Pakai pasta gigi ya. Pasta giginya diusahakan yang jelly dan tidak kasar ya, jadi tidak menyebabkan enamel kita terkikis. Kemudian kalau gosok gigi kita baik dan benar, kita bisa membersihkan sisa makanan dan plak yang dapat dibersihkan ya. Yang seperti Pak bilang tadi, sikat gigi yang baik ya, gagang yang lurus, kepala sikat giginya besarnya menyesuaikan, bulunya lembut ya dan halus ya. Cara menggosok gigi seperti ini ya. Nah, untuk bagian depan dicongkel ya dari atas ke bawah, jangan digesek deh, tapi dicongkel, karena kalau digesek itu dia bisa menyebabkan permukaan di sekitar leher gigi dekat gusi itu menjadi luka dan lama-kelamaan akan mengikis dan menjadi ngilu ya. Jadi kalau dia dicongkel, dia sesuai dengan pertumbuhan gigi, itu dapat membersihkan gusi ya. Nah, untuk bagian dalamnya atau permukaannya, untuk geraham boleh digosok ya, boleh maju mundur atau diputar ya. Ini seperti gambar yang Bapak tunjuk. Kalau yang bagian dalamnya itu ditarik keluar ya, yang depan dan atas. Ya, untuk gigi atas, gerakan sikat gigi dari atas ke bawah dan sebaliknya ya. Untuk bawah juga dari bawah ke atas ya, seperti ini ya, seperti gambar nomor 2. Nah, ini untuk depannya, ini bisa dipraktekkan. Nah, ya, untuk bagian pengunyahan boleh maju mundur ya. Kalau untuk daerah geraham dicongkel ya, supaya pas, supaya makanan yang di sela-sela gigi itu keluar. Yang bagian depan ditarik keluar ya. Nah, seperti ini, lebih jelasnya lagi ya. Jadi ini gerakannya ke bawah, posisinya 45 derajat, dicongkel ke bawah. Nah, yang untuk bawah, yang untuk atas, dicongkel ke atas. Ya. Diputar sikat gigi kita, jadi otomatis menyongkel ya. Bukan diputar gerakannya. Ya, bukan diputar begini, bukan ya, tapi dia begini ya, congkel begini. Nah, seperti kalau ada kebetulan tidak buat sikat. Ya, jadi kalau seandainya ini dia ujung ini sikat ya, dia dicongkel begini ya, gini ya. Nah, gitu dia sikatnya. Depan juga begitu. Nah, dengan dibuka dalam juga begitu. Nanti kalau bagian dalamnya ya begini kan, dimasukkan, ditarik keluar begini. Bagian dalamnya ya. Bagian depannya dicongkel begini ya. Gerakan tangannya begini ya. Jangan begini. Jangan memutar, tapi dia mencongkel. Ya. Paham ya dia? Ya, dicongkel. Dimasukkan ke gusinya baru dicongkel keluar. Oke. Nah, kemudian untuk pencegahan sehari-hari,
banyak makan buah ya untuk bisa membersihkan giginya secara otomatis ya. Jadi sela-sela kita makan snack, kita makan buah yang berserat. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membersihkan makanan ya, serat-serat dari buah-buahan ini seperti dalam gambar ini boleh dipilih salah satu. Ada yang murah juga ada yang mahal. Banyak-banyak ya, sering-sering dan banyak-banyak. Yang paling banyak dijumpai itu tomat ya, dan pepaya itu paling bagus ya. Kalau yang mahal sedikit ya wortel, stroberi, apel, yang umum-umum saja seperti belimbing, bagus ya untuk pembersihan gigi kita. Nah, kemudian sebisa mungkin kontrol ke dokter atau puskesmas itu setiap 6 bulan 1 kali kontrol ya. Siapa tahu ada gigi kita yang sudah mulai lubang dan kita tidak ada keluhan. Jadi cepat diketahui dan cepat dicarikan solusinya. Tapi di masa pandemi ini ya ditunda dulu kontrolnya kecuali mendesak sekali ya. Baru bisa, atau ke dokter giginya betul-betul menggunakan APD ya, APD yang lengkap baru kita bisa berobat. Karena apa? Karena kita juga harus menjaga ini masa pandemi jangan sampai nanti kita yang sehat menjadi tertular dengan pasien yang sakit. Ya, itu ya dia. Masa cantik-cantik ompong. Tidak harus dirawat ya, jangan sampai pakai benda ini ya. Usahakan ya, sampai tua giginya tetap gigi asli, jangan sampai pakai benda ini. Apa namanya ini? Gigi palsu. Sekian dan terima kasih. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan, boleh langsung bertanya, boleh juga langsung atau lewat chat juga bisa. Banyak itu, Pak. Ya. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Tidak, Pak. Yang ikut ini ada dokter kecil atau pembina UKS-nya. Soalnya nanti bisa membantu Bapak untuk memeriksa gigi adik-adik yang baru ya, yang kelas 1 ya. Ada pertanyaan enggak? Ada, Pak. Nah, apa? Berapa kali dalam 1 hari, Pak, sikat gigi? Dalam 1 hari berapa kali sikat gigi? Dari siapa nih namanya? Nabila ya? Iya. Kelas berapa Nabila? Kelas 5A. Kelas 5A. Ya. Langsung dijawab atau nanti ada lagi? Ya, kalau ada yang lagi, yang lain pertanyaannya? Dari yang teman-teman yang lain yang ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, bawa jawab deh ya, Nabila dulu ya. Sikat gigi itu yang paling bagus setelah kita makan deh ya. Setelah kita makan sikat gigi, tapi kalau kita sering makan ya bagus deh. Tapi setidaknya minimal sekali itu dianjurkan sikat gigi itu 2 kali sehari. Itu minimal sekali ya, boleh 3 kali, boleh 4 kali tergantung kebutuhannya. Kalau kita sering apa-apa. Cuma acaranya harus betul. Jangan juga sikat gigi sering nanti malah menyebabkan gigi kita menjadi ngilu. Karena apa? Karena abrasi. Cara pemilihan sikat gigi dan pasta giginya diperhatikan betul. Ya, jangan sembarangan. Minimal 2 kali sehari minimal ya, setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Ya, itu yang paling penting ya.
Karena apa? Iya. Karena setelah sarapan pagi itu kita lama sekali beraktivitas. Jadi jangan sampai kita nanti banyak makanan dalam mulut kita satu harian ya. Jadi setelah sarapan kita gosok gigi supaya apa? Supaya dalam kita beraktivitas itu sekolah umpamanya kita tidak lama tidak menggosok gigi, jadi mulut kita tidak bau ya, dan bakteri tidak sempat membuat asam sehingga tidak bisa melubang, menyebabkan gigi kita berlubang. Sama dengan kalau kita sebelum tidur ya, sebelum tidur juga harus gosok gigi. Karena apa? Waktu tidur itu waktu yang lama sekali untuk gigi kita istirahat. Jangan sampai ada sisa makanan dalam membagi kita. Karena apa? Karena sisa makanan itu yang akan dalam waktu tidur kita akan menyebabkan gigi kita menjadi berlubang ya. Jadi ya Nabila ya, setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam, itu yang paling penting. Nah, kalau mau ditambah siang, tengah hari boleh. Nah, ditambah lagi pagi, waktu mandi juga boleh ya. Terserah. Yang penting dua itu jangan ditinggal. Ya. Oke, jelas Nabila? Sudah, Pak. Ya, yang lain? Sudah. Jelas, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Bapak menambahkan lagi ya, untuk masa sekarang ini, ketika adik-adik beraktivitas di luar, jangan sampai tidak pakai masker ya, apalagi kalau pergi ke sekolah sudah mengadakan tatap muka, ya itu harus pakai masker, jangan dilepas ya. Nanti kalau Baik, Pak. di rumah Baik, boleh, Pak. keluar rumah harus pakai masker ya, Siap. karena ini masih masa pandemi. Ya. Terus kesehatan mulutnya juga dijaga betul ya, karena itu dari mulut itu juga berpengaruh sekali ya. Karena apa? Karena kalau mulut kita bersih, bakteri-bakteri jahatnya tidak gampang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, karena mulut itu juga pintu gerbang untuk masuknya bakteri-bakteri, terutama virus COVID ini juga masuknya lewat mulut kan. Jadi mulut kita juga harus jaga kebersihannya. Ya, terutama kita harus sering-sering berkumur ya, berkumur. Boleh pakai obat kumur, boleh pakai herbal, boleh pakai yang dibeli, tapi sesering mungkin ya di sela-sela waktu tidak menggosok gigi itu kita berkumur. Terutama kalau kita habis makan ringan ya, jadi kumur-kumur. Jangan sampai kita abaikan kesehatan mulut kita untuk mencegah penularan dari COVID-19 ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Hah? Ya, sebelum kita tutup, dibuka semua kameranya ya. Kita mau mengadakan foto bersama dulu. Bisa? Ya, buka dulu ya semua ya. A12, Ferry Imam, Galaxy A50, Alien Ramadhani. Silahkan dibuka videonya. Ferry, udah dibuka Ferry. Oke. 1, 2, ya. Bentar ya. Oke. Ya, baik ya, sudah selesai. Demikian tadi penyuluhan kesehatan gigi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan adik-adik tentang cara memelihara kesehatan gigi dan dapat bermanfaat untuk kesehatan kita semua. Bapak tutup dengan baca alhamdulillah. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.